Halo, saya Ditya Bagus. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini pada mata kuliah manajemen strategik, saya dituntut untuk menentukan bisnis plan sendiri. Bisnis plan ini akan saya beri nama dengan Aditya Com. Logonya adalah seperti berikut. Nah, apa sih latar belakang saya mendirikan bisnis ini? Bisnis ini merupakan industri perbaikan komputer yang mendapatkan momentum seiring dengan perkembangannya teknologi komputer di akhir abad ke-20 ini. Nah, sistem komputer apapun, baik desktop rumah, kelas bawah, atau server skala perusahaan, mungkin memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu, sehingga membuka peluang dan mendorong saya untuk membuka toko dan perbaikan komputer. Isi resesi dalam perekonomian juga dapat mengalihkan fokus konsumen dari membeli komputer baru ke memaksimalkan umur mesin yang ada. Nah, sehingga memberikan keuntungan lebih lanjut pada usaha retail dan jasa servis. Teknologi komputer juga selalu berada pada masa pengembangan, yang berarti komputer masih selalu atau sering mengalami kegagalan untuk mendukung industri perbaikan. Nah, adapun visi misi dari toko komputer saya, yang pertama visinya adalah memberikan layanan yang cepat dan variatif, serta pelayanan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan komputerisasi, seperti penjualan perangkat komputer, perangkat laptop, penjualan hardware komputer, jasa perakitan komputer, install software, dan servis komputer. Nah, misinya adalah yang pertama, membantu masyarakat sekitar yang ingin berkomunikasi lebih luas dengan menggunakan perangkat komputer pribadi. Dua, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan terhadap pelanggan. Ketiga, memberikan layanan prima dan solusi yang terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, memberikan tawaran yang menarik ke pelanggan yang mungkin berguna bagi pelanggan. Ada lagi, selalu siap saat diperlukan oleh pelanggan. Selanjutnya, jujur, ramah, komunikasi yang baik kepada pelanggan. Yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, pada gambaran umum produknya, di sini ada penjualan komputer dan laptop. Nah, toko saya ini akan menawarkan komputer dan laptop, baik dari spesifikasi tinggi yang biasanya dipergunakan untuk bermain game, atau pekerjaan berat seperti 3D modeling. Nah, selanjutnya dengan spesifikasi rendah, ini digunakan biasanya untuk sekedar mengetik atau web browsing. Ada lagi spesifikasi menengah, ini biasanya untuk desain grafis dan multimedia. Yang kedua ada perbaikan komputer atau perbaikan laptop. Nah, ini dengan seiring meningkatnya dan perkembangan era digital, banyak sekali komputer personal yang digunakan oleh setiap orang di rumah. Nah, ini mereka masing-masing perlu melakukan perawatan komputer agar dapat tetap menjaga performa atau kinerja komputer ketika sedang digunakan. Nah, perbaikan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan konsumen, semisal perbaikan RAM, pembersihan komponen komputer, perbaikan komponen power supply, dan instalasi ulang Windows atau software pendukung lainnya. Ada lagi perbaikan laptop di sini. Komponen laptop merupakan komponen yang cukup krusial, yang sangat rentan kerusakan dibandingkan dengan komputer biasa. Nah, perbaikan laptop misal ada kerusakan bagian chip prosesor atau memerlukan perhatian ekstra. Nah, di toko saya ini setiap saat melayani perbaikan bukan hanya pada komponen chip yang rusak juga, melainkan meliputi dari penggantian layar, perbaikan keyboard, pergantian sistem pendingin laptop, atau yang lainnya. Bahkan perbaikan motherboard sendiri bisa terjadi dengan tanda-tanda biasanya perangkat yang tidak dapat dihidupkan sama sekali. Terakhir ada penyedia spare part dan aksesoris. Nah, di toko saya juga nantinya akan menyediakan berbagai macam spare part atau aksesoris untuk komputer maupun laptop. Misalnya mulai dari keyboard, mouse, ada pensil stylus, ada speaker untuk komputer atau laptop, ada joystick untuk bermain game, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha. Di sini analisis kelayakan usaha. Yang pertama membutuhkan investasi sebesar Rp55.353.630. Nah, pendapatan pertamanya saya hitung dengan Rp1.855.950.000. Di tahun kedua dengan Rp1.930.200.000.
Tahun ketiga 2.006.575.000. Adapun biaya tetapnya di sini, biaya tetap pada tahun pertama di 356.882.000, di tahun kedua 3.608.701.800 rupiah, di tahun ketiga 378.218.094 rupiah. Adapun biaya tidak tetapnya di 1.410.000.000, di tahun kedua 1.145.2.300.000 rupiah, di tahun ketiga 1.510.392.000 rupiah. Nah, sehingga total biayanya ini ada di 1.766.882.000. Di tahun kedua ada 1.821.1.800 rupiah. Di tahun ketiga ada 1.888.610.094 rupiah. Ada earning before tax-nya. Ini mencapai nilai 89.068.000. Di tahun keduanya mencapai di 109.198.200 rupiah. Tahun ketiganya mencapai di 117.964.906 rupiah. Dengan pajak 11%-nya, tahun pertama itu 9 juta, pajak tahun kedua 12 juta 11.000, di tahun ketiga pajaknya ada di kisaran 12.900.000. Earning after tax-nya menghasilkan yaitu 79.270.520 rupiah untuk tahun pertama, tahun kedua 97.186.398 rupiah, tahun ketiganya berada di kisaran 104.988.766 rupiah. Adapun net present value. Nah, di sini net present value adalah metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Net present value ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar yang diharapkan dari investasi tersebut dengan biaya investasi. Dalam perhitungan net present value, arus kas masa depan diestimasi dan kemudian didiskon kembali ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Saya asumsikan di sini diskon faktor berasal dari 10% suku bunga ditambah dengan 4% inflasi. Di tahun pertama diskon faktornya 0,8771. Earning after tax-nya ini berasal dari data sebelumnya 79 juta. Present value-nya menjadi 69.528.173. Tahun keduanya, diskon faktor menghasilkan 0,7694. Earning after tax-nya 97.186.398 rupiah. Present value-nya 74.755.215 rupiah. Tahun ketiga, diskon faktor berada di kisaran 0,6749. Earning after tax ini berada di kisaran 104.988.766 rupiah. Present value di 70.856.908 rupiah. Total present value berada di kisaran 215.160.306 rupiah. Nilai investasinya yang berada di sini yaitu 55.353.630 rupiah. Net present value (NVP) berada di kisaran 159.806.676 rupiah. Hal ini dikurangi dari total present value dikurangi dari investasi. Nah, pada perkiraan penjualannya, saat ini perkiraan penjualannya pada peluang pasar di tahun 1. Di sini saya mempunyai 9 layanan jasa. 9 ini meliputi dari penjualan laptop, penjualan komputer, perbaikan layar komputer, perbaikan motherboard laptop, perbaikan VGA dan komputer laptop, perbaikan kipas,
perbaikan keyboard dan pembersihan komputer, serta install ulang Windows. Adapun harga layanannya, untuk penjualan laptop di 7.600.000, penjualan komputer di 5.200.000, perbaikan layar komputer di 850.000, perbaikan motherboard laptop ada di 1.200.000, perbaikan VGA di 750.000, perbaikan kipas di 75.000, perbaikan keyboard di 250.000, pembersihan komputer dan laptop ini di kisaran 50.000 saja, instalasi Windows di 150.000. Pada penjualan tahun pertama di sini, yaitu tertera 7.600.000 dikali 120 menghasilkan 912. Total penjualan tahun pertama yaitu 1.855.950 rupiah. Adapun di tahun kedua, pada saat ini saya proyeksikan tahun kedua ini mengalami kenaikan menjadi totalnya di 1.930.200.000 rupiah. Pada tahun ketiga, total penjualannya naik kembali. Saya proyeksikan menjadi 2.006.575.000 rupiah. Nah, pada peluang pasarnya juga, di sini ada permintaan. Nah, setelah dilakukan survei pada penduduk desa Cilengsi tahun 2001, saya asumsikan terdapat 42,27% merupakan klasifikasi usia antara 15 sampai 39 tahun. Dari total sebanyak 23.329 penduduk Cilengsi dengan kenaikan populasi 4-9% setiap bulannya dalam 1 tahun. Nah, di sini penawarannya untuk mendapatkan jumlahnya yaitu jumlah penduduk populasi per bulan dikalikan dengan 42,27% yang merupakan persentase klasifikasi usia antara 15 sampai 39 tahun. Penawaran tersebut diasumsikan sebagai perkiraan jumlah orang yang dapat menjangkau strategi pemasaran yang telah direncanakan. Di sini ada peluang pasarnya juga. Peluang pasarnya didapat melalui permintaan populasi dikurangi dengan penawaran yang menghasilkan adanya peluang pasar untuk menjual produk yang telah direncanakan dalam rencana penjualan untuk 1 tahun pada toko saya. Pada rencana penjualan ada rencana produk yang akan dijual dalam waktu sampai dengan 1 sampai dengan 3 tahun. Pangsa pasar ini merupakan persentase total penjualan dalam satu industri yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tertentu. Untuk mengetahuinya, pangsa pasar yaitu rencana penjualan dibagi dengan permintaan populasi dikalikan 100%, maka akan mendapatkan hasil persentase penjualan dalam periode berikut. Adapun gambaran strategi pemasaran. Nah, di sini semakin meningkatnya jumlah penggunaan dan pemilik komputer di kalangan masyarakat pada saat ini, maka usaha jasa servis komputer atau toko peralatan komputer bisa dijadikan salah satu pilihan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Untuk memulainya sebuah rencana dalam membuka servis komputer, tahap pertama yang harus saya perhatikan adalah masalah lokasi. Adapun lokasi yang ditempati dalam usaha ini nanti berada di pusat keramaian yang terdapat banyak pengguna komputer seperti kantor, universitas, dan sekolahan. Sasaran konsumennya adalah pengguna dan pemilik komputer yang memerlukan servis standar, perawatan, pergantian komponen hardware, modifikasi, dan perbaikan oleh konsumen. Strateginya yaitu meliputi saluran distribusi. Strategi pertama yang saya lakukan dengan memaksimalkan strategi distribusi secara langsung karena berhadapan langsung dengan konsumen dan pelanggan. Dengan menggunakan saluran langsung, perusahaan atau produsen dapat mengetahui secara langsung bagaimana respon masyarakat. Yang kedua ada penetration pricing, yaitu strategi penetapan harga yang saya lakukan. Dengan strategi ini cukup reliable dengan menetapkan harga rendah pada awal pembelian. Ketiga, dengan iklan sosial media. Nah, saya memanfaatkan iklan sosial media yakni seperti Facebook, WhatsApp, atau lain. Media cetak berupa pamflet atau baliho yang ditempatkan di salah satu
jalan atau di sudut manapun untuk memberitahu kepada masyarakat tentang tawaran yang diberikan oleh toko saya. Ada lagi membangun citra toko, yaitu membangun hubungan baik dengan publik atau masyarakat dan sehingga memperoleh dukungan yang baik untuk menyingkirkan paradigma yang lebih buruk dalam toko. Ada lagi harga dan bonus menarik. Ini memberikan tawaran dengan harga khusus yang sekiranya bisa menarik pelanggan untuk ingin menggunakan jasa, servis atau jual belinya. Adapun biaya investasi di sini modal usaha yang dibutuhkan senilai Rp1.822.235.630. Hal ini didapat dengan biaya tetap. Biaya tetap ini diperoleh seperti gaji karyawan dengan total Rp356.882. Dengan biaya tidak tetapnya dengan senilai Rp1.410.000.000. Biaya peralatan dan renovasi senilai Rp55.350.630. Nah, total pendanaannya berada di kisaran Rp1.800.000. Nah, ini ada timeline-nya untuk bulan pertama, yaitu persiapan, bulan kedua pembuatan proposal, bulan ketiga ini ada proses administrasi, bulan ketiga sampai ke-11 ada pemasaran dan monitoring, bulan ke-12 yaitu penyiapan laporan keuangan. Adapun lampiran justifikasi anggarannya di sini untuk investasi awal seperti peralatan ada etalase komputer, etalase aksesoris, kursi tamu panjang, komputer dan laptop tester, komputer dan printer kasir, software kasir, CCTV, pendingin ruangan, spanduk toko, dekorasi interior toko. Adapun juga perlengkapannya seperti obeng set multi. Di sini ada heater gun, super IR, kamera 3D, ada generator listrik, ada solder WEP, dan voltage stabilizer serta meja dan kursi untuk teknisinya. Total nilai anggarannya yaitu Rp55.353.630. Selanjutnya masuk ke sektor gaji karyawan. Sektor gaji karyawan di sini meliputi saya membutuhkan administrasi kasir untuk 1 orang, pelayan tokonya 1 orang, senior teknisinya 1 orang, dan junior teknisinya 3 orang. Masing-masing untuk administrasi kasir dengan gaji pokok Rp2.300.000, pelayan tokonya Rp3 juta, senior teknisinya Rp5 juta, junior teknisinya Rp4 juta. Nah, ini total THP. Total THP-nya di tahun pertama Rp272.400.000. Untuk THR-nya di sini dikalikan gaji pokok 1 kali. Adapun gaji administrasi kasir segala macamnya pada bonus akhir tahun di sini di Rp10.290.000. Ini kenapa 10 juta? Karena saya kalikan gaji pokoknya dengan 70%. Gaji total karyawannya dalam 1 tahun mencapai Rp305.390.000. Adapun biaya tetapnya di sini meliputi biaya listrik 1 bulan, langganan internet 1 bulan senilai Rp336.000. Biaya pulsanya 1 bulan Rp200.000, biaya marketingnya 1 bulan Rp500.000, biaya sewa rukonya yaitu Rp1.250.000. Dengan total per tahunnya di Rp51.492.000. Selanjutnya ke biaya tidak tetap. Nah, biaya tidak tetap ini adalah biaya yang sering berubah dengan naik atau turunnya penjualan. Biaya tetap ini meliputi pembelian laptop. Nah, ini jenisnya laptop standar dan menengah. Kedua, ada pembelian komputer standar dan menengah juga. Ada lagi pembelian aksesoris, yaitu pembelian VGA, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Pembelian software lisensi seperti software Windows, Microsoft Office, atau software desain. Pembelian utilitas servis atau pasta thermal. Di sini ada cairan pembersih juga yang biasa digunakan untuk servis. Ada packaging juga. Di sini untuk tahun pertama, pembelian berada di kisaran Rp1.410.000. Di tahun kedua berada di kisaran Rp1.452.300. Di tahun ketiga berada di kisaran Rp1.510.392.000. Untuk harga produknya di sini saya taruhkan yaitu dengan 9 layanan tadi.
9 layanan meliputi dalam penjualan laptop. Laptop sini saya setarakan saja, yaitu senilai 7 juta, ada penjualan komputer 5.200.000, perbaikan layar yaitu 850.000, perbaikan motherboard 1.200.000, perbaikan VGA 750.000, perbaikan kipas komputer dan laptop 75.000, perbaikan keyboard di 200.000, pembersihan komputer dan laptop di 50.000, dan install Windows berada di 150.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proyeksi atau perencanaan bisnis kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.